Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan memutuskan sidang etik terhadap Ketua MK Anwar Usman terkait dengan putusan MK soal usia minimum Capres-Cawapres. Menurut rencana, putusan etik akan dibacakan pada hari ini. Hari ini, Saudara, MKMK telah menggelar kemarin, Saudara, MKMK ini sudah menggelar rapat tertutup untuk merundingkan isi putusan yang akan dibacakan pada hari ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengklaim telah mencapai kesimpulan. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menyebut draft putusan sudah disiapkan, namun isi rinciannya masih dirundingkan. Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Saudara, kemarin pagi ini mengonfirmasi soal rapat internal MKMK untuk merundingkan isi putusan di hari ini. Rapat internal berlangsung secara tertutup. Rencananya, Saudara, kemarin pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan etik terhadap Ketua MK Anwar Usman dan hakim lain terkait batas usia Capres dan Cawapres. Anwar Usman dan hakim lain dilaporkan diduga melanggar etik dan MKMK diminta menjatuhkan sanksi. Menyikapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahfud meyakini MKMK mampu menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim MK. Ya, kita tunggu aja. Saya percaya pada kredibilitas Pak Jimli. Apapun putusannya nanti kita tunggu dan tunggu juga reaksi publik akan menentukan juga. Berarti putusan 90 bisa dianulir dong Pak? Dan konsekuensinya Pak? Tunggu besok aja. Sebelumnya putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yakni seorang kepala daerah terpilih dalam pilkada yang belum berusia 40 tahun dapat didaftarkan sebagai Capres-Cawapres menuai kontroversi. Atas putusan tersebut, Ketua MK Anwar Usman dan hakim lain dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK. MKMK telah memeriksa para hakim MK terlapor dan akan membacakan putusan etik pada Selasa 7 November 2023. Lalu bagaimana dengan jelang putusan MKMK tentang dugaan pelanggaran etik hakim MK? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Tifal Solesa di Gedung MK Jakarta. Selamat pagi Tifal. Tifal, kita betul-betul menanti putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi pukul berapa akan dimulai dan tahapannya akan seperti apa? Jelang pukul 7 pagi tadi saya mengonfirmasi kepada Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dan ia memastikan bahwa pembacaan putusan dari Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik yang sudah dilaporkan oleh para pelapor akan dibacakan keputusannya nanti di ruang sidang pleno Gedung Utama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada pukul 4 sore nanti. Pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, majelis yang dipimpin langsung oleh Ketua Jimli Asidiki yang dianggotai oleh 2 orang, ada Wahiduddin Adam selaku hakim aktif MK dan juga Bintan Saragih yang juga ikut menjadi bagian dari anggota Majelis Kehormatan akan menyampaikan putusannya untuk 21 laporan yang sudah dilayangkan dari berbagai kalangan, dari kalangan akademisi hingga kalangan koalisi masyarakat sipil. Ini nantinya akan disampaikan apakah dugaan pelanggaran etik ini terbukti atau tidak. Bila pun terbukti, apa bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Perlu diingat lagi bahwa sebelum sampai pada momen pembacaan putusan ini, Majelis Kehormatan ini sudah melakukan yang namanya rapat Majelis Kehormatan yang berlangsung secara tertutup. Sebetulnya ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 yang pada intinya rapat yang berlangsung tertutup ini adalah bentuk untuk majelis ini memformulasikan rumusan dari putusan yang akan dibacakan pada hari ini atau yang akan dibacakan pada sore nanti berkaitan langsung dengan laporan dari para pelapor, kemudian argumentasi dari pihak pelapor, poin-poin penting apa saja disampaikan, diperkuat lagi dengan bukti-bukti dari keterangan saksi maupun juga ahli yang dibawa oleh para pelapor, plus ditambah dengan keterangan dari para terlapor dan juga hakim-hakim konstitusi yang berhubungan langsung dengan dugaan pelanggaran etika dilaporkan oleh para pelapor ini. Nah, nanti rencananya kalau dari keterangan Fajar Laksono kepada saya beberapa jam yang lalu,
21 pelapor dan 21 pihak yang menjadi pelapor dalam kasus ini sudah diundang untuk hadir, begitu juga untuk para hakim konstitusi yang dilaporkan dalam dugaan pelanggaran etik ini. Nanti kita akan cermati saat sidang akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Adisti. Oke, itu artinya kita akan kawal bersama bagaimana dengan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pukul 4 sore nanti terkait dengan putusan etik soal Ketua MK Anwar Usman. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.